Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you all in the best condition. Okay, before we start our lesson today, I will lead you to pray together. Let's pray together. Finish. Materi Bahasa Inggris kelas 11, Asking and Giving Opinion. Point A. Pengertian asking and giving opinion. Asking dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menanyakan, dan giving bisa diartikan memberi. Dalam hal ini bisa dimaknai menjawab. Asking menanyakan dan giving menjawab. Opinion pendapat atau opini. Asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan atau menjawab atau merespon suatu pendapat. Jenis ungkapan atau ekspresi, expression, asking and giving opinion. Yang pertama, asking opinion. Contoh yang pertama untuk asking opinion. What do you think of? What do you think of bisa dimaknai bagaimana pendapatmu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Coba diperhatikan. What memiliki arti apa? Do memiliki arti melakukan atau dalam hal ini sebagai auxiliary atau kata kerja untuk kalimat tanya, maka bisa diartikan yang. You, kamu. Think, berpikir. Of, dari. Apa yang kamu pikirkan dari bla bla bla. Bagaimana bisa diartikan sebagai kalimat bagaimana pendapatmu. Yang perlu diketahui bahwa dalam mempelajari suatu ungkapan, maka kita harus memahami jenis ungkapan tersebut. Dalam hal ini kita mempelajari tentang asking and giving opinion. Karena itu, dalam mengartikan dalam bahasa Indonesia, tidak perlu mengartikan dalam kata per kata. Walaupun dalam mengartikannya menggunakan kata per kata masih bisa diterima oleh orang Indonesia, pemikiran orang Indonesia, tetapi alangkah baiknya dalam mempelajari suatu expression harus memahami jenis ungkapan. Oleh karena itu, dari contoh-contoh yang berada di bawah ini, keseluruhan kita bisa memaknainya sama, yaitu tentang asking opinion, di mana asking opinion tadi memiliki makna menanyakan pendapat. Berarti jenis ungkapan asking opinion yaitu ungkapan untuk menanyakan suatu pendapat. Walaupun dalam hal ini kita bisa mengartikan berbeda-beda di sini, tetapi dalam maknanya bagian yang sini, bagian yang dalam bahasa Inggris, kita bisa memaknainya sama karena seluruh contoh ungkapan yang berada di bagian ini memiliki jenis ungkapan yang sama, yaitu
asking opinion. Untuk yang pertama, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, what is your opinion? Apa pendapatmu atau bagaimana pendapatmu? What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang, atau bagaimana pendapatmu juga bisa. What are you feeling? Apa atau bagaimana perasaanmu? What your view on? Bagaimana pandanganmu? What is your reaction? Apa reaksimu? What do you like? Apa yang kamu suka? What is your idea? Apa pendapatmu atau bagaimana idemu? Di bagian yang kedua tentang giving opinion. Sama halnya seperti ungkapan yang di atas tadi, bahwa di sini kita akan mempelajari tentang ekspresi atau ungkapan giving opinion. Nanti inti dari seluruh kalimat yang ada pada contoh-contoh yang ada di sini memiliki arti yang sama atau makna yang sama, walaupun jika diartikan kata per kata memiliki arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis dari ungkapan tersebut. Yang pertama, in my opinion bisa dimaknai, maaf, di sini ada kesalahan untuk kata di. Kalau kita artikan di sini menggunakan di, maka akan sulit diterima oleh orang Indonesia. Lebih tepatnya, in my opinion, maka bisa dimaknai menurut pendapat saya atau menurut pendapatku. I think, saya pikir, atau bisa diartikan juga menurut saya. I think that, aku berpikir bahwa. I think I like it, aku berpikir aku menyukainya. I personally consider, saya beranggapan atau saya personally secara pribadi beranggapan. In my opinion, menurut opini atau pendapat saya. I personally believe, saya yakin. I tend to think that, saya berpikir bahwa. Di bagian yang ketiga ini, di poin yang C, contoh dialog asking and giving opinion. Dan di bagian yang D juga sudah terdapat terjemahannya. Kita bahas. Di sini terdapat di sini terdapat dua orang yang sedang melakukan percakapan, yaitu antara Mr. Angga dan Mr. Dio. Hai Dio, hai Angga. Mr. Angga, have you heard about terrorism in Sarina? Perhatikan kata have dan kata heard. Kita ketahui bahwa have artinya adalah mempunyai. You, kamu, heard, mendengar. Jika kita mengartikan kata per kata have you heard, maka tidak bisa diterima oleh telinga orang Indonesia. Maka dari itu, kita harus mengetahui ungkapan atau mungkin tenses yang berlaku pada kalimat tersebut. Di sini merupakan kalimat tanya. Have diletakkan di bagian paling awal. Terdapat subjeknya you dan juga kata kerja heard. Heard di sini adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata kerja hear, mendengar. Jika mengetahui bahwa di depan verb bentuk ketiga terdapat kata have, maka have di sini adalah merupakan auxiliary untuk present perfect.
Yang sudah kita ketahui bahwa present perfect memiliki makna telah. Jadi kita bisa mengartikan have you heard about terrorism in Sarina? Karena ini kalimat tanya, berarti telahkah kamu mendengar tentang terorisme in Sarina? Dio menjawab, yes, I got information on television last night. Terdapat kata last night. Ini mengacu pada simple past. Simple past memiliki ciri verb bentuk kedua. Itu mengapa di sini menggunakan kata got. Karena terdapat kata last night yang menyatakan bahwa itu adalah bentuk lampau. Jadi bukan menggunakan get. Get adalah bentuk pertama dari got. Got adalah bentuk kedua dari get. Get, got, gotten. Yes, yeah, I got information. Saya memperoleh informasi dari televisi tadi malam. Coba perhatikan pada kalimat Mr. Angga. What do you think about that? Kalimat tersebut merupakan kalimat asking opinion yang menanyakan suatu pendapat. Lalu pada kalimat selanjutnya, Mr. Dio, I think the terrorist is very brutal. Di sini, Mr. Dio memberikan suatu pendapat. Bisa dikatakan bahwa Mr. Dio mengungkapkan ungkapan berupa giving opinion. Selanjutnya, yang terakhir, Mr. Angga, I think so. Saya pikir demikian. Di sini memiliki makna bahwa Mr. Angga sependapat dengan Mr. Dio. I think so. Saya pikir demikian. I hope next time, saya harap kedepannya there is no incident, tidak ada insiden about it again, tentang hal itu lagi. Itulah apa yang kita pelajari tentang hari ini tentang asking and giving opinion. Sebelum kita akhiri, marilah kita review kembali. Asking and giving opinion. Asking, menanyakan. Giving, menjawab. Opinion, pendapat. Selanjutnya, jenis ungkapan. Asking opinion, yang perlu diingat bahwa dalam mengartikan suatu ungkapan harus mengetahui jenis ungkapan. Berarti dalam hal ini kalimat yang ada di sini sebagai contoh asking opinion bisa diartikan sama, yang menyatakan bahwa si pembicara itu menanyakan suatu pendapat. Selanjutnya tentang giving opinion, yaitu memberikan atau menjawab suatu pendapat. Itulah materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Please forgive me if I have some mistakes. And saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.